Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini sudah sampai kisah Nabi di Nabi Syuaib. Saya akan bacakan. Kemudian setelah pembacaan kisah Nabi, kita bisa diskusi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak punya ilmunya, nanti kita bisa catat. Kemudian kita tanyakan kepada ustadz atau ustazah nanti kalau memang ada waktu di suatu kajian. Gitu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada bangsa Madian sebagaimana firman Allah Ta'ala. Pada surat Al-A'raf 85, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Bangsa Madian yang berakidah sesat bermoral hina. Bangsa Madian adalah bangsa yang tinggal di sebuah perkampungan bernama Madian, di pinggir negeri Syam. Terletak setelah negeri Hijaz, dekat dengan asal tempat kaum Nabi Lut. Mereka hidup tidak berapa lama setelah dibinasakannya kaum Nabi Lut. Mereka adalah bangsa yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan menyembah sejenis pohon yang lebat yang disebut aikah. Pada surat Al-Hijr ayat 78, dan sesungguhnya penduduk aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Di samping itu, moral mereka sangat bejat. Mereka dikenal sebagai pembegal yang menimbulkan ketakutan para musafir. Juga dikenal curang dalam timbangan. Jika membeli ingin dilebihkan, dan jika menjual berupaya menguranginya. Maka Allah mengutus salah seorang dari mereka sebagai seorang rasul. Dia adalah Syuaib alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar serta berbagai perilaku buruk yang merugikan masyarakat. Sebagian ulama salaf memberi julukan kepada Nabi Syuaib alaihissalam sebagai Khotibul Anbiya atau khotib para nabi. Karena kefasihan dan ketinggian bahasa dalam mendakwahkan kaumnya kepada keimanan. Keuletan dakwah dan kedegilan kaumnya. Allah mengisahkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya pada surat Al-A'raf 85 hingga 86, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Namun dengan nada mengejek, kaumnya berkata kepada Nabi Syuaib, seperti yang dituliskan dalam Quran surah Hud ayat 87. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Ejekan kaumnya dijawab oleh Nabi Syuaib alaihissalam dengan ungkapan yang lembut seraya tetap mengajak mereka kepada kebenaran. Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik olehnya? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Surat Hud ayat 88. Setelah itu Nabi Syuaib alaihissalam mulai memberikan ancaman berupa azab dari Allah jika mereka tetap berkeras menolak dakwahnya dan larut dalam kesesatannya dan kekufurannya.
sebagaimana yang pernah menimpa kaum-kaum yang telah berbuat serupa, seperti kaum Nabi Nuh, Hud, Soleh, dan Lut alaihissalam. Seraya tetap masih memberikan harapan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah. Nabi Syuaib berkata, "Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Surat Hud ayat 89-90. Namun dengan nada mengejek, kaumnya menjawab ancaman Nabi Syuaib. "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Surat Hud ayat 91. Nabi Syuaib balik menjawab perkataan mereka. "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Surat Hud ayat 92. Maksudnya adalah, apakah engkau lebih takut dengan kabilahku dan keluargaku ketimbang takut dari azab Allah? Dan kamu tidak mengindahkan aku, padahal aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dan akan membalas apa yang kalian perbuat pada hari kalian akan dikembalikan kepadanya. Kaum Nabi Syuaib semakin menjadi-jadi penentangannya. Bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib dan pengikutnya akan diusir dari kampungnya. Atau kalau tidak mau diusir, mereka harus kembali kepada agama mereka. Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang sombong berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kamu kembali kepada agama kami." Berkata Syuaib, "Dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya?" Surat Al-A'raf ayat 88. Nabi Syuaib mengatakan bahwa orang yang telah beriman dan imannya telah menyentuh dasar hatinya tidak akan kembali kepada kekufuran sedikit pun dengan sukarela. Kalaupun itu terjadi, pasti karena keterpaksaan. Karena itu, menghadapi ancaman mereka orang-orang kafir, kaum beriman menyatakan sikapnya dengan jelas. "Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal." Surat Al-A'raf ayat 89. Akhirnya Nabi Syuaib tidak menemukan jalan lagi untuk mendakwahi mereka. Maka dia memohon kepada Allah untuk segera menurunkan azabnya kepada kaumnya yang membangkang. "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Surat Al-A'raf 89. Meskipun demikian, kaumnya tetap berkeras dengan keyakinan sesat dan kekufuran mereka. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, jika berbuat demikian tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 90. Azab yang bermacam-macam. Setelah itu, Allah menurunkan azab kepada mereka. Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan aliran angin kepada mereka selama 7 hari. Saat itu tidak bermanfaat bagi mereka air maupun naungan atau berdiam di kediamannya. Karena tidak tahan, mereka tinggalkan rumah-rumah menuju ke padang pasir. Di tengah padang pasir, mereka saksikan awan gelap. Lalu mereka berkumpul di bawahnya bersama-sama. Ketika semuanya telah berkumpul di bawahnya, Allah melontarkan kepada mereka bunga api dan meteor. Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Berbarengan dengan itu, suara keras mengguntur menimpa mereka. Maka dengan aneka macam azab tersebut, mereka mati bergelimpangan. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Allah juga berfirman dalam surat lain,
Kemudian mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Surat Al-A'raf ayat 91. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud ayat 67. Beraneka ragam azab dan siksaan yang menimpa mereka adalah karena banyaknya sifat-sifat tercela yang ada pada mereka. Adapun Nabi Syuaib alaihissalam sendiri dan orang-orang yang beriman kepadanya, Allah selamatkan mereka dari azab tersebut. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud ayat 94. Nabi Syuaib tidak menaruh belas kasih kepada kaumnya yang mendapatkan azab, karena dia telah berupaya keras menasehati mereka semampu yang dia lakukan. Namun ternyata hati kaumnya telah keras membatu sehingga usahanya tidak bermanfaat bagi mereka. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Surat Al-A'raf ayat 93. Sudah selesai. Baik, Alhamdulillah sudah selesai kisah Nabi Syuaib. Teh Yenden kalau mau dibuka untuk diskusi atau Ya, insya Allah kita buka sesi diskusi. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Idar. oh, Ya. saya bacakan Ya. pertanyaan dari Bu Idar. Nabi Syuaib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab. Apakah kita juga boleh memohon agar menurunkan azab kepada kaum yang kita anggap zolim? Maksudnya, apakah kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada orang Yahudi? Menarik ya, Menarik ya. menarik ya. Ini bisa Kalau dicatat satu untuk eh, eh. ditanyakan. Cuma Ini, kalau mau sharing aja, sepaham hmm, saya ya, saya pernah dengar dari kajian atau baca buku lupa, tapi eh, tidak ada azab yang seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu untuk kaum Nabi Muhammad. Untuk kaum setelah Nabi Muhammad itu udah nggak ada lagi azab yang kayak seperti kisah-kisah Nabi yang sebelum ini. Maaf kalau saya salah, tapi sepanjang pengetahuan saya seperti itu. Nggak ada lagi yang terus satu kaum dihabiskan kayak kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib gini. Udah nggak ada lagi setahu saya Bu Idar. Jadi nanti ya perhitungannya di akhirat. Terima kasih. Mm-mm. Tapi nanti bisa dicatat untuk ditanyain lagi juga ya Mbak. Iya Teh Yan. Ya, mungkin juga ya. kita tidak memohonkan azab seperti masa yang lalu, tapi sekadar memohon azab misalnya misalnya seperti azab yang diturunkan kepada Ariel Sharon misalnya supaya diturunkan juga kepada Netanyahu, begitu maksud saya, apa boleh gitu. Ya mungkin bisa dicatat Mbak. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kita mau tarik jauh ke teladannya Rasulullah SAW, kita tahu yang apa namanya kisah Rasulullah ditawarkan oleh malaikat untuk apa namanya mengazab kaum eh, apa sih itu yang waktu dilempari batu itu loh Mbak, waktu Rasulullah berdakwah sampai Mm-mm. berdarah-darah itu kan, lalu ditawarkan, maukah aku timpakan gunung kepada mereka, Masya Allah. Itu malaikat loh yang nawarin langsung. Tapi Iya. saat itu Rasulullah apa namanya eh, jangan kata. Memang ya Ya, sifat rahmaniyah Allah yang paling menonjol itu memang ada pada diri Rasulullah, begitu berkasih sayangnya gitu. Karena siapa tahu katanya dari keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah gitu. Eh, saya ingat juga. ya mungkin mungkin kita bisa mencontoh teladan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Saat ini yang bisa kita doakan semoga keturunan-keturunan
orang-orang yang saat ini sedang berbuat zalim itu suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam, Bu. Tapi kita tetap catat ya, Bu, nanti kita tanyakan karena memang ini juga ya polemik di satu sisi kok sudah keterlaluan sekali gitu ya. Ya, kadang-kadang kita merasa geram gitu. Ya, betul, Bu. Saya pun seperti itu gitu. Ya, kita bertawakal kepada Allah karena Hmm, memang Allah itu Maha mengetahui apa yang Dia kehendaki gitu. Tapi sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang geram gitu. Iya, betul, Bu, betul. Banyak-banyak istighfar ya ngelihat apa kalau misalnya sudah lihat-lihat video-video yang kita saksikan gitu ya. Kekejamannya mereka itu, Masya Allah, memang harus banyak-banyak istighfar. Tapi di sisi lain juga, ya Allah, kami serahkan kembali kepadamu bahwa ini sudah Engkau izinkan, bahwa ada maksud kebaikan di balik ini semua. Jadi mohon dikuatkan apa Iya, namanya imannya kita gitu ya. Semoga bisa bisa terus mendoakan. Ya kita hanya bisa apa namanya memohon ditunjukkan sama Allah peran kita saat ini dengan kejadian di Palestina ini apa sih ya Allah? Apa peran yang bisa saya apa namanya persembahkan untuk saudara-saudara kita di sana gitu. ya betul. Betul. Ya, terima kasih Teh Yeyen. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ini highlight ya, dari kisah Nabi Su'aib ini yang bisa kita ambil. Berarti mereka ini penyembah pohon ya, Mbak ya, tadi ya. Iya, Itu dia menyembah berhala pohon. gitu ya. Mm-mm. Terus satu satu sifat yang ditonjolkan dalam Al-Quran mengenai kaum Madian ini bahwa mereka tuh selalu berbuat curang. Aku kalau lihat Mm-mm. artikel-artikel terkait dengan Nabi Su'aib ini, highlightnya adalah pelajaran ekonomi yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Mm-mm. Su'aib gitu. Bahwa Betul. jangan mencurangi timbangan itu, yang itu. Terus mungkin teman-teman lain ada apa namanya, ada highlight-highlight lain yang diingat dari kisah Nabi Su'aib mungkin. Mereka ini hidup di mana ya? Di Madinah apa Mekah apa di luar Madinah Makkah ini ya? Ini Madian di itu pinggiran negeri Syam. Kalau Pinggiran sekarang negeri Syam. Yordania kali ya, itu berarti sama kayak minggu lalu juga masih di seputaran situ ya, Iya, ya. nggak Jadi jauh. negaranya sekarang namanya apa? Yordania, Mbak. Yordania. Ya di Jordania, Yordania. Yordania. Ya, tuh perbatasan sama sama Gaza tuh salah satu yang perbatasan Mm-mm. dengan Gaza. Masya Dekat Allah. Palestina. Hmm. Itu. Ya, ada lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, terus apa yang related dari kisah Nabi Su'aib ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau minggu lalu kan jelas ya, ada LGBT yang memang menyeruak kembali. Nah ini di kisah Nabi Su'aib mungkin yang tentang itu ya, perdagangan gitu, Iya, perdagangan. dan memang mereka ini ya sebenarnya dilarang menyembah berhala ini kan, menyembah sejenis pohon yang lebat ini. Mm-mm. Kayak Nabi Syuaib ingin mereka menyembah Allah, tapi mereka nggak mau meninggalkan Aikah ini kayaknya. Gitu. Pohon Ada yang mau Aikah sharing ya, lagi? namanya. Aikah. Gitu. Ada yang mau sharing lagi mungkin? Mungkin ditampilkan lagi tadi apa nama eh, share screen-nya Mbak. Ini aku belum salahkah aku sharing? Bentar. Oh ini ya. Jadi bisa kita baca bersama lagi lembarannya. Oh yang ini. Sorry salah. Jadi sharing. Ya. Nah ini betul. Ada begal juga ya ternyata. Masya Iya, Allah. ada pegang serem amat. Iya berarti memang iya ya apa namanya kisah-kisah di masa lalu tuh benar-benar cerminan terjadi lagi di saat sekarang gitu. Iya. Mm-mm. Padahal Ini mereka tadi belum ya, tentu di juga negeri tahu. Syam. Oh ya ini di pinggiran negeri Syam. Pinggiran negeri Syam. Terus ini kan tadi dia
menyembah sejenis pohon. Highlightnya ini sih ya, mereka menyembah sejenis pohon lebat yang disebut Aikah, Hmm. kayak berhalanya gitu. Dan selain itu dia memang curang ini hobinya. Tuh, jika membeli ingin dilebihkan, tapi menjual berupaya mengurangi. Mm-mm. Sering terjadi juga sekarang. Ya, betul, Bu. Betul. Masya Allah. Betul. Pasar-pasar. Iya, sama kalau lagi itu ya apa? Nawar itu ya. Nah, ya harus hati-hati. Mm-mm. Iya, iya sebenarnya itu sih. Oh iya, ada juga satu highlight lain bahwa Nabi Su'aib ini, Nabi Su'aib alaihi salam ini dia terkenal sebagai juru bicara para nabi. Itu julukannya beliau Oh iya, karena dia punya kefasihan dalam apa namanya dalam berdakwah gitu. Nah, ya, Khotibul Anbiya, khatib para nabi karena kefasihan dan ketinggian bahasa dalam mendakwahkan kaumnya kepada keimanan. Jadi mungkin gini ya, karena kan setiap nabi itu pada dasarnya pesannya sama. Pesannya sama bahwa ya apa namanya eh, hanya menyeru hanya untuk menyembah kepada Allah semata dan beribadah kepada Allah. Ya, tauhid. Jadi seperti Nabi Musa itu kan beliau tidak fasih kan karena lidahnya terluka. Cadel. Ya, terus apa namanya? Ya, jadi Nabi Su'aib ini memiliki gelaran sebagai khatib para nabi gitu. Jadi sebagai juru bicaranya gitu. Bahwa pesan-pesan seluruh nabi yang apa namanya yang disampaikan kepada para umatnya itu ya fasihnya adalah disampaikan oleh Nabi Su'aib. Saya kira itu sebabnya karena sebelum meninggal kan kita disyariatkan membaca la ilaha illallah dan itu sudah jaminan surga kan karena Islam itu sudah sejak zaman Nabi Adam gitu ya. Jadi ya Betul. yang ucapan terakhir itu ya la ilaha illallah saja kan. Bukan la ilaha illallah, bukan disambung gitu. Artinya semua umat yang sudah mengucapkan itu udah dianggap masuk surga pada akhirnya, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Gitu. Apakah ada ya turunan Nabi Sa'ib ini ya? Sampai sekarang pasti ada ya. Harusnya Nah, harusnya sih ada ya. Ini kan cicitnya Nabi Ibrahim ya kalau nggak salah beliau ini. Langsung dari garisnya Nabi Ibrahim. Turunan Nabi Muhammad SAW pun sampai sekarang masih ada. Menyebar teh ada, insya Allah sih ada ya teh ya. Kecuali kalau yang setelah Nabi, yang banjir itu, Nabi Nuh. banjir besar Nabi Nuh, ya itu memang kan dihabiskan kan. Sebelumnya nggak ada berarti ya? Setelah itu nggak ada. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu habis kecuali yang memang diselamatkan oleh Allah gitu. Mm-mm. Nah coba teteh dari yang mana nih teh? Turunan dari Nabi yang mana ini, Masya Allah. Semuanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa ya, Masya Allah. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman tentang ini apa namanya kecurangan timbangan, hal-hal seperti apa namanya di pasar itu kan sebenarnya pasar itu sebagai perumpamaan apa ya kehidupan sehari-hari itu pasar sebetulnya gitu. Kalau dalam Al-Quran itu diumpamakan suatu bargaining setiap hari gitu antara diri diri kita sendiri antara sisi baik dan sisi apa dan sisi buruk kita gitu. Kadang kan kita ada suka nakar-nakar timbangan juga tuh dalam hal kebatinan gitu kan. Misalnya syariatnya sudah jelas bahwa sholat itu duhur itu ya ada waktunya, tapi kadang-kadang kita suka nawar-nawar gitu kan. Ntar deh, bentar lagi gitu, atau enggak
nanti 7 deh pagi. atau enggak nanti deh dijamak gitu. Nah gitu kan kalau kata guru saya itu masuk ke dalam hal yang eh, mengurangi takaran gitu kan, sesuatu yang syariatnya sudah jelas tapi sama kita yaitu dikurang-kurangi ininya apa namanya ke makna kebesarannya gitu. Itu kalau dari sisi batiniahnya. Pasar adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Hmm. Kalau secara ini pasar itu adalah kan tempat bargaining gitu kan, apa ya? Ada ini saya ininya apa namanya pernah ngikutin satu kajiannya khusus tentang pasar ini dan kaitan-kaitan semua Al-Quran dan hadis yang terkait di dalamnya. Jadi bahwa bahwa misal saya seorang ibu ini keluarga saya itu pasar, bahwa dagangan saya itu adalah program-program yang harus saya siapkan untuk pendidikan anak-anak saya. Menu makanan yang harus saya siapkan di rumah itu adalah barang dagangan saya gitu. Jadi bagaimana saya meramu barang dagangan saya supaya memberi manfaat pada para apa namanya yang membeli dagangan saya yaitu anak-anak saya dan suami saya gitu. Itu istilah dalam apa namanya ya? Istilah pasar dalam lebih lebih dari sisi syariat batiniahnya, Bu. Kalau misalnya pasar dalam sesungguhnya yaitu yang apa namanya di kisah Nabi Su'aib ini bahwa ada suatu Ada pengurangan timbangan ada gitu. kecurangan-kecurangan di pasar gitu kan Iya, ada syaitannya. kecurangan-kecurangan. Tapi saya dinasihati juga gini, kalau misalnya kamu mau melihat apa namanya kadar kesabaran kamu, pergilah ke pasar katanya. Karena berbagai macam karakter orang-orang itu lengkap di pasar gitu. Kalau misalnya di sini kan ada pasar kaget tuh ya, Ya pasar setengah penjualnya hari. ya yang penjualnya yang dari Maroko tuh Teh Neti suka suka ke pasar kaget kan Teh Neti ya. Oh, suka, seneng. Nah, Seneng pasar iya ini, Saya pasar karena lebih murah sayuran. memang. Ini Di pasar apa memang lebih senang murah. karena suasananya tuh apa rame kan 3 euro 2 euro teriak-teriakin kan sama dia kan sekian. Jadi aku kalau ke pasar itu sebetulnya sih perlunya sih sedikit. Cuman suasananya seneng kayak ingat di Indonesia. Tapi di Indonesia Perlunya juga sedikit, belanjanya jadi banyak ya, Taneti. tapi kadang suka cari sesuatu yang surprise gitu yang mungkin ada sesuatu yang nggak dicari contohnya ada suatu kali perlu ternyata betul gitu kan di pasarku ini murah-murah ya tapi nggak tahu masalah timbangan cuman dia tiba-tiba itu gini mereka kan menjual untuk maksimal untuk menguntungkan kali ya atau untuk kembali modal lah walau alam ya saya tidak pernah kira. Jadi aku beli 2 kilo nanti tambahin lagi jadi 2,5 kilo gitu. Tapi ada juga sih kado sama dia nggak dihitung harganya. Tambahin nih kado buat kayak gitu di pasar tuh begitu sih pada baik. Tapi aku tidak pernah apa gitu dalam hatiku misalkan kok sekilo jadi kurang sih enggak. Kalaupun kurang ya aku hitung-hitung sedekah aja. Kalau lebih ya alhamdulillah untuk Tapi rezekiku kalau gitu aja sih. saya juga ada pengalaman di pasar gitu. Katanya, nih saya tambah gitu katanya. Tapi setelah ditimbang sebenarnya nggak tambah, cuma pas gitu. Tapi dijualnya tambahan. Indonesia juga sering begitu. Aku ke pasar sebetulnya senang suasananya sih. Kadang nggak perlu juga ke pasar aja, tapi nanti ada aja yang dibeli, tapi ya nggak berlebihan ya belinya gitu ya. Kalau di Cuman sini senang suasananya. pasar di sini memang kalau dibandingkan dengan Oshang yang dekat rumah saya gitu, pasar jauh lebih murah. Misalnya tomat gitu yang di Oshang 399 gitunya, di pasar cuma 199. Dan saya itu ada 3 perbandingan, ada atelier premier. Kalau atelier itu 299, pasar 199, Oshang 399. Jadi lumayan bedanya. Tapi memang sih produk pasar lebih fresh ya daripada di supermarket. Kan dia datang pagi-pagi, dia beli tengah malam jam 12, mungkin jam 1, lalu dijual langsung jam 8, jam 7, jam 6. Jadi lebih fresh sih daripada di supermarket kalau di pasar.
Ya, dan juga kalau kita niatkan kita belanja dengan orang Muslim, saya kira itu juga ada pahalanya gitu. Tapi Iya ya, sama-sama membantu ya Bu ya, kali ya. iya, ya. Kita saling Ya, tapi membantu kan. kalau misalkan ya kan penjual pengen dapat Hmm. untung, tapi juga kita sebagai pembeli juga pengen dapat untung. Jadi sebagai pembeli juga biasanya kita kita nawarnya tuh dengan harga yang serendah-rendahnya. Itu gimana ya, Teh? Oh jangan atuh, Boleh kalau di nggak ya? pasar mah jangan nawar. Di Kalau pasar di mah Itu yang kalau hukum menawar ekonomi cuma ya. di Indonesia. Menawar cuma di Ekonomi. Indonesia saya kira. Kalau di sini nggak ada tawaran kan. Cuma kalau di enggak sini, ada tawar-menawar di pasar di sini. kalau di tempat saya, di pasar dekat saya gitu, kalau udah hampir jam 12, itu harganya ditukar memang. Betul Bu, di sini di tempatku udah jam 1:30 itu murah. Dari pagi-pagi jam Hmm. 3,5 euro, kalau pagi jam 1:30 itu jadi jam 1,5 euro. Ya. Itunya tuh diobral. Jadi mereka daripada dibawa kembali, mendingan dijual Mm-mm. murah. Nah, mereka-mereka yang itu tuh yang tahu profit suasana itu profit. Tapi kan kalau ke orang kerja nggak bisa kan. Beli pagi-pagi Itu aja boleh kan. kan. Itu kan karena mereka sukarela menurunkan harga. Jadi kita nggak. Oh, sukarela banget. Iya, mereka pikirkan hitung-hitung. Ya ngasih juga sih ya, daripada pikir busuk dibawa lagi, tidak bermanfaat. Jadi itu sedekah juga sih mereka itu. Iya. Ya Kalau tergantung niat saya, mereka. kalau aku punya pengalaman kalau ke pasar pernah beli buah, nggak pilih sendiri. Jadi main ngomong aja, bilang mau beli ini 1 kilo gitu misalnya apel. Aku selalu dikasihnya yang ada busuknya. Oh, Iya, oh iya. sering sering banget, iya. Terus pas udah gitu, kalau beli daging, ini pernah ke pasar, orangnya yang jual juga orang muslim. Aku maunya dia jualnya yang fresh, kelihatannya fresh barang daging-dagingnya, tapi aku dikasihnya yang kurang fresh. Terus Kamu bilang dagingnya dong. Nggak aku bilang. aku bilang iya, aku tunjuk, "Aku mau yang ini aku yang mau yang ini," gitu kan. Terus orangnya pura-pura nggak dengar, jadi dia kasih yang kurang fresh. Jadi yang di depan bagian fresh, yang di belakangnya nggak fresh. Sampai ada orang hitam, dia bilang gini, "Monsieur, elle voulait ça," gitu. Dia sampai teriak begitu. Terus kata si monsieur-nya bilang gini, "Yang beli siapa, kamu atau dia?" Katanya gitu. Jadi aku nggak dikasih Oh, yang makanya aku oh di situ gitu ya. pengalamannya kurang bagus, Bakalan jadi dapat aku yang kurang baik hati kalau gitu. iya, makanya aku setelah itu aku nggak mau datang Nggak lagi, beli jadi lagi. kayak agak Nggak beli trauma gitu lagi. kan. Terus pas udah aku kan biasanya simpan dulu di kulkas, dimakannya besok, mau dimasaknya besok, padahal udah bau dagingnya, Berarti Oh, nggak fresh ya dia gitu. jual ya. Ya, Jangan biasanya beli nggak lagi ke fresh. situ, Mbak. Nggak, aku udah nggak Jangan mau beli beli lagi ke lagi. situ. Ya, cuman aku pikir, "Oh, ya udahlah, inget aja lah orangnya yang ini nggak mau lagi beli di sini," gitu. Kalau Tapi aku memang di begitu. pasar itu juga apa tuh mempelajari apa tuh mengasah iman kita karena kan kadang Mhm, itu tadi naik di kaki kita. Terus kadang kan ya. kalau kita nyentuh dikit orang itu marah itu mhm, menjadikan kita belajar untuk sabar. Terus kan mhm, kalau ada yang nyentak gitu kan kita kan cuman lihat aja. Aku sih pernah ya, aku juga disentak gitu, nyenggol dikit mhm, dimarahin. Tapi kok aku mhm, gini aja, astagfirullahaladzim, ya ya di pasar ini iman kita diuji, dicoba mhm. juga gitu. Jadi di pasar itu kalau rame itu ya memang ujian untuk iman Ya, kita zikir juga aja. sih. Zikir di Iya. pasar itu berpahala juga. Banyak pahalanya zikir di pasar. Jadi Mmm. kesabaran itu kan mereka suka marah-marah ya orang sini mah ya. Mhm, Disenggol mhm. dikit Apalagi gitu. yang iya galak-galak. Galak-galak di sini. Mhm. Aku makanya mendingan beli di Carrefour, kalau enggak di Auchan, kalau enggak yang supermarketnya deh gitu, kalau yang di pasar-pasarnya agak ngeri. Mbak Rizka mungkin bisa di take note juga ini gimana sikapnya kita kalau misalnya melihat di depan kita, kita belanja terus timbangannya dikurangi gitu. Di satu sisi Hmm. pengen menghindari supaya jangan sampai ada konflik gitu ya, karena ya seperti yang dibilang tadi memang di sini tuh para penjual di pasar yang bener-beneran di pasar itu eh, kebanyakan kan orang Mesir tuh, memang bahasanya keras gitu.
Tergantung sih ya, tergantung aku kalau aku pribadi ngadepi nggak pernah sama sekali apa namanya Menganggap mengalami juga. pelayanan yang tidak menyenangkan gitu. Cuman kalau yang pernah aku ngelihat itu eh, pada etnis tertentu gitu, mereka tuh galak banget, memang galak sampai ngusir-ngusir segala macam, itu memang ada kayak. Nah, itu gimana sikap sikap sikapnya kita di satu sisi, jangan sampai terjadi apa namanya pertengkaran di pasar gitu. Tapi di sisi lain kan kita juga ada suatu kewajiban untuk mengingatkan gitu. Di Carrefour pun kadang suka ini loh timbangan, jangan salah. Jadi Oh kan ya. timbangan di Carrefour itu kan memang harus disetting, dikalibrasi setiap hari kan. Jadi Mhm. ada masanya memang apa misalnya yang udah aku ketahuan itu, misal apa ya, eh terigu terigu itu kan di situ tulisannya itu net 1 kilo, ya kan. Nah, setelah aku timbang ulang di rumah, itu 1 kilo tuh sama kemasan, jadi nggak cuma terigunya aja. Itu, Si perutnya. itu salah satunya gitu. Nah, itu jadi kan nggak mungkin kita ke apa namanya ke kasir gitu, ini nggak 1 kilo gitu kan, bukan produknya mereka juga, mereka kan hanya pekerja gitu. Nah, sikap Mhm. kita seperti apa gitu menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ya, Oke. Baiklah, itu nanti mungkin kita bisa tanyakan kalau kita lagi ngundang ustadz atau ustazah yang kita bisa tanya di luar tema gitu ya, Mbak. Ya, Kalau kayaknya saya kira baik juga sekali-sekali, misalnya sekali 2 bulan diundang ustazah yang cuma untuk menjawab pertanyaan yang bervariasi gitu tanpa tema. ya, bisa bisa, juga. bisa, Bu Idar. Hanya begini Bu, kita ini kan kajiannya yang mengenai ini tuh kan hanya sebulan sekali Bu, dan Ya. itu sudah apa namanya schedule-nya sudah apa namanya sudah ngantri gitu Bu, tema-tema yang akan masuk gitu. Oh Mungkin ya. kalau mau nanti kan Ramadan kita waktunya lebih banyak ya. Hmm. Mungkin bisa tuh Mhm. kita minta tolong sama Ustadz untuk apa namanya sesi tanya tanya jawab di salah satu ini apa namanya salah satu kajian kita sama Ustadz yang akan eh, bertugas saat Ramadan nanti, insya Allah. Ya, insya Allah di take note ya Bu ya. Makasih Bu. Iya, makasih, makasih. Ya, karena saya kira karena kita hidup di negeri yang non-Muslim begitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ragu, apa ini boleh, apa ini nggak boleh gitu. Tapi Betul. kadang-kadang saya juga tanya di Zoom pengajian dari Indonesia juga gitu. Tapi kadang-kadang ya maklum kalau orang banyak kan paling satu pertanyaan gitu. Iya, Ya, terima kasih. Semoga Allah melindungi kita. amin. Kalau pengalaman saya sih ini ya, menjalin relasi yang baik dengan apa namanya? Jadi kita langganan gitu sama bakery ini, sama buceri halal yang ini, sama ya itulah gitu. Kalau kita langganan punya hubungan yang baik, ngobrol, itu insya Allah nggak akan dikurangi lah gitu. Bahkan justru ditambahin gitu sama mereka. Ya, betul, betul. Sering Karena kita juga ditambahin gitu kan. merasa nyaman gitu kalau kita langganan. Betul, betul. Jadi ya itu salah satu solusi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Tuh, Atau baiklah. kalaupun dikurangi kita ikhlaskan aja gitu. Saya rasa sih nggak pernah sih Mbak ya, kayaknya ya. Kalau apa ya, pengalaman saya sih kalau misalnya kita udah baik gitu sama orang kayaknya nggak bakal ini yang ada justru ditambahin sih kalau di sini ya. Iya betul. Di Iya. sini pada baik kok. Kalau Iya, relasi kita baik sama komersial itu mereka baik juga kok sama kita. betul, betul, betul. Gitu. Jadi loyalitas tuh Apalagi kayaknya kalau di sini lumayan. saya sering di pasar gitu, mereka senang dengan orang Indonesia. Hmm. Orang Indonesia baik, segala begitu banyak yang memuji orang Indonesia. Di Mhm. toko atelier primer juga tempat saya sering belanja juga gitu. Oh, saya pengen ke Indonesia, orang Indonesia baik gitu. Jadi kita sendiri merasa senang gitu. Betul.
Ya, saya Aku juga juga di kalau pasar. ke pasar selalu dibilang, "Vous êtes thaïlandaise?" "Non, je suis indonesian." Terus dia bilang, "Ah, Indonesia, vous êtes musulman." Selalu kayak gitu ya, kenapa ya? Iya. Terus habis itu Selalu biasanya ditambahin tuh. Enggak sih, kalau aku biasanya kalau belanja nggak pernah ditimbang ulang lagi kalau di rumah. Tapi cuman dilihat aja kualitasnya bagus nggak, gitu. Cuman lihat kayak gitu aja, jarang ditimbang lagi biasanya kayak gitu. Betul. Itu yang terigu itu ketahuannya kenapa Mbak? Karena lagi bikin resep. Mhm. Lagi bikin berapa resep gitu. Oh kurang, akhirnya kan iseng nimbang. Oh iya ini nggak 1 kilo ternyata dalamnya. Ah, Ya Allah. Ya tapi kalau dari pasar kebanyakan sih seringnya ditambahin sih. ditambahin. Ditambahin kalau dari pasar Tapi kalau tradisional. belanja udah 2 kali atau berapa gitu kan, biasa suka Apalagi bawa ditambahin. anak kecil. Wah, iya. Banyak kado. Masya Heeh. Allah. Ya semoga. Iya betul, aku juga sama Nelly. Waktu itu kan Nelly sama Andrian. Terus kan Nelly lagi milih-milih, terus aku lagi di sebelahnya, terus dikasih pisang ke Andrian gratis. Padahal Nelly nggak beli pisang, Nelly beli yang lain. Gue bilang tuh Nelly, Adrian dapat pisang karena anak kecil dapat kado. Aku bilang Betul. di pasar. Oke, baiklah Ibu-ibu, masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Ini waktu sudah mau Ya hampir. rasanya sudah cukup Mbak. Iya, waktu sudah hampir jam 11. Mari kita akhiri kajian online kita hari Senin ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dari mengaji, kemudian belajar kisah Nabi, semoga diberkahi Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup Ibu-ibu, jazakumullah khairan kepada semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka, Terima kasih Mbak semuanya. Maya, Terima kasih Mbak Maya. Mbak semuanya. Elvi, Mbak Linda, Salam. Mbak Citra, Mbak Yanti, Ibu Ida, Teh Neti, Mbak Hafizah nggak kedengeran suaranya. Ya, alhamdulillah. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Saya izin tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.